Halo guys, berjumpa kembali bersama saya dari channel Tutorial Net ID, di mana channel yang membahas tentang seputar informasi dan teknologi khususnya di bidang komputer. Pada video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses upgrade dari hard disk ke SSD. Di depan saya sudah ada sebuah laptop yaitu merek Acer dengan tipe A31432. Nah, laptop ini untuk penyimpanannya masih menggunakan hard disk, jadi kita akan coba upgrade ke SSD. Nah, tentunya untuk melakukan proses upgrade dari hard disk ke SSD, tentunya ada bahan yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah obeng yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka cover hard disk dari laptop Acer A31432. Kemudian kita juga harus siapkan SSD. Di sini SSD yang saya siapkan adalah merek RX7 dengan kapasitas 512 GB. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses upgrade dari hard disk ke SSD. Kemudian setelah kita melakukan proses upgrade, kemudian saya akan menjelaskan tahap-tahap melakukan proses instalasi ulang. Di sini saya akan melakukan proses instalasi ulang Windows 10 setelah melakukan proses upgrade, karena di dalam hard disk ini masih kosong ya teman-teman. Jadi nanti penyimpanannya kita akan bagi. Nah, bagi kalian yang ingin belajar melakukan proses upgrade, kemudian tahapan-tahapan dalam melakukan proses instalasi ulang, semoga video ini dapat membantu dan semoga bisa menjadi acuan bagi kalian yang ingin melakukan proses atau ingin belajar melakukan proses instalasi ulang. Sebelumnya untuk proses instalasi ulang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Namun di video kali ini saya akan melakukan proses instalasi ulang pada hard disk yang masih kosong ya teman-teman. Jadi nanti partisinya kita akan bagi. Nah, kita langsung saja ke tahap berikutnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, kemudian klik share, dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan konten yang bermanfaat. Oke, kita balik dulu laptopnya. Nah, untuk melakukan proses upgrade pada laptop Acer A31432, pastikan laptopnya dalam keadaan mati ya teman-teman. Selanjutnya kita balik. Nah, nanti di sini posisi hard disknya berada di sini. Jadi kita harus melepas dulu baut ini. Kita buka dulu bautnya. Selanjutnya di sini ada petunjuk ya teman-teman. Jadi cover ini nanti kita buka melalui sini, kita angkat sedikit. Oke, setelah terlepas, kemudian kita buka soket hard disk yang ini, kita lepas konektor hard disk.
kita angkat ya teman-teman. Untuk melepasnya kita harus mengangkatnya. Dicungkil ke atas seperti ini. Selanjutnya setelah terlepas, kemudian untuk mengangkat harddisknya kita gunakan obeng. Ini harus pelan-pelan ya teman, kita angkat dari samping sampai terangkat sedikit. Oke, setelah terlepas kita lepas case dari harddisk. Di sini ada 4 baut, kita lepas dulu bautnya. Setelah nanti kita melakukan proses upgrade dari harddisk ke SSD, maka nanti kita akan lanjut ke proses tahap penginstalan. Nah, untuk melakukan proses penginstalan ada beberapa bahan yang perlu kalian persiapkan. Di antaranya adalah pastikan kalian telah mendownload master Windows 10 atau Windows yang support dengan laptop kalian. Selanjutnya ada program yang harus kalian siapkan, yaitu seperti Win2Flash, Yumi ataupun Rufus, tergantung dari BIOS laptop kalian. Jika laptop kalian formatnya adalah MBR atau Legacy, maka yang paling support adalah Yumi, Rufus dengan format NTFS, bisa juga Win2Flash. Kemudian untuk NTFS, nanti pada saat ingin melakukan proses instalasi ulang, kita akan buat dulu flashboot. Namun pada tahapan itu nanti saya akan jelaskan. Kita akan lakukan dulu proses pergantian harddisk ke SSD. Setelah itu kita lepas covernya seperti ini. Kemudian kita lepas yang ini teman-teman, kita tarik ke depan. Selanjutnya kita pasang kemudian kita pasang covernya. Selanjutnya kita baut. Oke, setelah semua baut telah kita pasang pada cover harddisk atau case, sekarang untuk memasang harddisknya kita dorong seperti ini teman-teman. Untuk bagian kiri kita dorong dulu ke bagian dalam. Setelah pada bagian sini telah masuk, kemudian kita tekan. Oke, sudah rapat.
Kemudian kita pasang konektor hard disk. Oke, setelah rapi, kemudian kita tutup kembali. Selanjutnya kita baut. Setelah selesai, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses pembuatan flashboot. Nah, tentunya untuk membuat flashboot ada aplikasi yang harus kita gunakan, dan kita juga harus menyiapkan sebuah flash disk dengan minimal kapasitas 4 GB. Dan selanjutnya jangan lupa kalian juga siapkan master Windows, tergantung dari laptop kalian mau diinstal Windows berapa, apakah support dengan Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan flashboot. Nah, seperti yang telah saya bahas di tahap sebelumnya, bahwa untuk melakukan atau membuat flashboot atau bootable, tentunya ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Yang paling utama adalah sebuah flash disk dengan minimal kapasitas 4 GB. Kemudian kita juga harus siapkan aplikasi pendukung. Tergantung dari laptop yang kalian akan install, apakah format laptop kalian adalah GPT, maka kalian bisa menggunakan Rufus atau Windows Plus. Namun di sini saya menggunakan Windows Plus. Jika format laptop kalian Legacy atau MBR, maka kalian bisa menggunakan tentunya untuk server pendukungnya bisa kalian gunakan Windows Plus, Rufus, ataupun Yumi. Namun untuk format flash disknya harus NTFS jika laptop kalian format BIOSnya adalah Legacy. Jika format laptop kalian adalah UEFI, maka nanti flash disk kalian harus diformat dalam bentuk atau formatnya adalah FAT32. Kemudian kalian juga harus siapkan sistem operasi. Di sini sudah saya sediakan sistem operasi Windows 10. Oke, sekarang kita buka dulu jendela Windows Explorer dengan cara mengklik icon dari Windows Explorer, atau kalian juga bisa menekan tombol Windows E pada keyboard. Selanjutnya di sini saya akan hubungkan atau colok flash disk ke port USB laptop. Oke, setelah terbaca, kemudian flash disknya saya akan format dulu. Kita klik kanan, selanjutnya klik format. Kemudian pada pilihan ini, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa jika format laptop kalian atau BIOS format laptop kalian adalah Legacy atau MBR, maka nanti di sini untuk file sistemnya kalian pilih NTFS. Jika format laptop kalian adalah UEFI atau GPT, maka nanti kita pilih FAT32. Berhubung di sini laptop yang akan saya install format BIOSnya adalah UEFI atau UEFI, maka kita pilih untuk file sistemnya, kita pilih FAT32. Selanjutnya untuk allocation unit size kita ubah, kita pilih yang default.
Kemudian untuk volume label kita kosongkan saja. Selanjutnya kita klik start, klik OK. Kemudian di sini proses format flash disk telah selesai. Kemudian klik OK, kemudian klik close. Oke, sekarang kita minimize dulu jendela dari Windows Explorer. Kemudian untuk aplikasi pendukung, kita di sini saya menggunakan Windows Flash. Kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan. Selanjutnya saya pilih yang ini. Setelah hasil ekstraknya telah selesai, kemudian kita buka folder Windows Flash. Kemudian kita klik 2 kali pada aplikasi atau master dari Windows Flash. Jika ada keterangan yang tampil, klik yes. Selanjutnya di sini klik next, kemudian klik next lagi. Jika kalian ingin menampilkan icon dari Windows Flash pada tampilan desktop, maka biarkan tercentang. Selanjutnya klik next, klik install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai, kemudian kita langsung saja biarkan di sini tercentang. Langsung saja klik finish. Jika ada keterangan seperti ini, langsung saja kita close. Kemudian di sini kita klik next. Kita beri tanda centang di sini I accept. Selanjutnya klik next. Kemudian kita pilih yang free license. Selanjutnya klik next. Klik next. Klik next lagi. Nah, setelah proses instalasi selesai, kemudian ada keterangan seperti atau tampilan seperti berikut. Langsung saja kita klik yang centang hijau ini. Kita klik 1 kali. Kemudian di sini saya beri tanda centang, kemudian klik next. Selanjutnya di sini kita pilih yang ISO karena master Windows 10 yang telah saya sediakan dalam bentuk ISO. Selanjutnya klik next. Kemudian kita cari master Windows yang telah kita sediakan. Di sini saya telah simpan pada tampilan desktop. Kemudian kita klik select. Kita pilih desktop. Oke, kemudian kita klik yang ini, master dari Windows 10 dalam format yaitu ISO. Selanjutnya klik open. Selanjutnya untuk USB drive, di sini saya menggunakan flash disk merek Toshiba. Untuk pilihan ini kalian harus hati-hati jika ada hard disk eksternal yang kalian pasang atau flash disk lain, maka untuk pada tahapan ini kalian harus sesuai atau memilih sesuai dengan flash disk yang akan kalian gunakan atau akan kalian jadikan sebagai bootable. Selanjutnya klik next. Kemudian kita beri tanda centang di sini. Selanjutnya klik continue dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk tahapan ini membutuhkan waktu beberapa menit, jadi kita tunggu saja sampai tahapan ini selesai.
Oke, setelah prosesnya selesai, selanjutnya kita klik exit. Kemudian kita tutup jendela dari Windows Flash. Kemudian kita klik next time. Selanjutnya kita buka kembali jendela Windows Explorer. Di sini flash disk saya berada pada drive H. Di sini tampaknya seperti masih kosong. Kita refresh dulu. Oke. Kita coba buka dan kita lihat isinya. Oke, sudah terisi sistem operasi dari Windows 10. Sekarang kita eject dan kita lanjut ke tahap proses penginstalan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses penginstalan Windows 10. Nah, untuk melakukan proses instalasi pada laptop Acer, tentunya kita harus masuk dulu ke menu BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS pada laptop Acer, kita bisa melalui tombol F2 atau bisa juga melalui tombol F12. Nah, untuk melalui tombol F12 tentunya kita harus masuk dulu melalui tombol F2. Nanti ketika kita masuk ke tampilan BIOS, maka nanti ada beberapa pengaturan yang harus kita ubah. Jika pada pengaturan atau keterangan F12 nya disable, kita ubah ke enable agar nantinya kita bisa langsung masuk melalui tombol F12. Selanjutnya kita hubungkan atau kita colok ke port USB laptop flash disk yang telah kita isi program Windows 10 atau OS dari Windows 10. Selanjutnya kita tekan tombol power, kemudian tekan tombol F2 berulang-ulang ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke tampilan BIOS, kita langsung menuju ke menu main. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat jika pengaturan dari F12 adalah disable, maka kita ubah dulu ke enable dengan cara menekan tombol enter. Selanjutnya pilih enable. Kemudian pastikan juga untuk pengaturan touchpad harus basic ya teman-teman, agar nanti pada saat kita masuk ke tahapan penginstalan, touchpad atau kursor dapat berfungsi. Kemudian kita masuk ke sini, kita lihat dulu. Nanti jika ada pilihan seperti pada menu boot, jika ada keterangan UEFI, jika flash disk kalian formatnya adalah NTFS, maka nanti kalian bisa ubah di sini menjadi legacy. Jika flash disk kalian formatnya adalah FAT32, maka nanti dari legacy kita ubah ke UEFI. Oke, setelah selesai kemudian kita tekan tombol F10 pada keyboard. Jika ada keterangan seperti berikut, kita pilih yes, kemudian tekan enter. Selanjutnya tekan tombol F12 berulang-ulang. Oke. Selanjutnya tekan enter.
Selanjutnya jika ada tampilan seperti berikut, maaf ya teman-teman, di sini kameranya buram. Di sini untuk pengaturannya tidak perlu kalian ubah. Langsung saja klik next. Selanjutnya klik install now. Kemudian di sini kalian bisa memilih Windows yang kalian akan gunakan atau tipe seperti Windows 10 Home, Home Single Language, atau Windows 10 Pro. Pilih salah satu, selanjutnya klik next. Pastikan kalian pilih yang 64 bit. Selanjutnya di sini kalian beri tanda centang, kemudian klik next. Kemudian kita pilih yang bawah ya teman-teman. Di sini ada dua pilihan, kita pilih yang paling bawah. Nah, di sini seperti yang telah saya katakan tadi, SSD yang telah saya sediakan yaitu SSD dengan kapasitas 512 GB. Dan SSD-nya masih dalam kondisi baru, jadi kita bagi dulu partisinya. Kita klik new. Untuk local disk C-nya saya beri kapasitas 303.000, karena nanti pada saat saya memasukkan angka 303.000 nantinya kapasitasnya akan turun, mungkin bisa menjadi 300 GB. Langsung saja kita klik apply, klik OK. Oke, setelah selesai kemudian kita klik yang ini teman-teman. Ini sisa dari pembagian Windows drive yang sebelumnya, yaitu 303.000 GB. Selanjutnya kita klik di sini pada drive yang belum kita partisi. Selanjutnya klik new, klik apply. Selanjutnya kita format, kita klik drive yang telah kita buat sebelumnya, klik format, klik OK. Kemudian ini juga kita format. Selanjutnya di sini untuk sistemnya saya tempatkan pada partisi 4. Selanjutnya klik next. Dan proses instalasi dari Windows 10 sedang berjalan. Untuk proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Untuk melakukan proses instalasi ulang, jika kalian menggunakan harddisk maka tentunya proses instalasi ulangnya cukup
lama. Berbeda halnya dengan kita menggunakan SSD. Untuk laptop yang menggunakan penyimpanan SSD, maka untuk proses instalasinya cukup cepat. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here. Oke, selanjutnya di sini kita klik yes. Klik yes, kemudian kita klik yang ini. Selanjutnya apabila ada tampilan seperti berikut, jangan kalian hubungkan atau konekkan laptop kalian ke jaringan WiFi. Langsung saja klik yang ini, kemudian klik now. Selanjutnya kita masukkan username, kita beri nama Acer. Setelah kita masukkan username-nya, selanjutnya klik yang ini, klik lagi, Oke, berhasil. Untuk proses instalasi dari Windows 10 telah selesai. Selanjutnya untuk aplikasinya bisa kalian install manual, bisa kalian cari di video tutorial lainnya.
itulah cara bagaimana melakukan proses upgrade dari hard disk ke SSD sampai pada tahap proses instalasi SSD, yang mana SSD nya masih kosong dan kita telah membagi partisinya menjadi 2. Oke, bisa kalian lihat yang ini adalah flash disk yang telah kita gunakan untuk melakukan proses instalasi ulang. Kita eject saja. Itulah sekian tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, kemudian share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan tentunya selalu memberikan konten yang bermanfaat. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya.